Selamat siang semuanya ya. Saya dapat undangan dari kampus untuk memberikan sharing session kepada mahasiswa-mahasiswa nih. Eh, Temanya waktu itu dipilihin. Jadi saya kebagian vibro compaction dan dynamic compaction. Dan ini salah satu di pengantar perbaikan tanah ya. Eh, Oke, mungkin akan ada banyak cerita di belakang dan saya yakin banget akan ada banyak pertanyaan nanti mungkin muncul dari kalian karena kalian adalah orang-orang yang hebat ya, ITB gitu kan ya nggak? Hah? Tapi ada anak UI di sini ya. Eh, saya akan menjelaskan tentang bagaimana perbaikan tanah dynamic compaction ini diimplementasikan di beberapa proyek untuk melakukan menyelesaikan masalah-masalah geoteknik terutama untuk tanah-tanah yang granular ya. Sebelumnya saya mungkin perkenalan dulu. Saya Roy dari Menard Indonesia, Technical Director dan Business Development Manager. Sudah kira-kira 12 tahun plus ya kerja di Menard. Oke, ini kira-kira sort of the topic that we will discuss today. Mulai dari historinya gitu ya, dynamic compaction seperti apa, sampai mungkin kepada practical implementasinya. Nah, agak sedikit berbeda. Saya akan bawa kalian mulai dari teorinya sampai bagaimana ini diimplementasikan di lapangan. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah apa istilahnya penyakit ya, penyakit tanah pada umumnya ya. Sorry, ini semester berapa ya rata-rata ya? Semester akhir ya? Semester 8 ya, semester 8. Sekedar info, jadi saya juga biasanya ngebimbing anak-anak S1 atau S2 ya. Jadi kalau kalian tertarik untuk magang di Menard, kalian nanti bisa hubungin saya atau hubungin Mbak Nadia nanti untuk bisa join research ya. Kebetulan kita ada program namanya Menard University yang mungkin hari ini jam 5 nanti kita akan coba diskusikan dengan salah satu dosen kalian ya. Ini penyakit-penyakitnya ya di tanah ya. Tapi semua geoteknik ini ya. Ya nggak ada orang struktur kan? Kalau ada orang struktur ini salah kamar ya. Pulang aja. Oke, karena ini geoteknik banget. Ini dunianya orang geoteknik. Mereka akan familiar dengan apa itu bearing capacity. Kemampuan tanah untuk menahan beban tanpa adanya shear failure. Oke. Tapi kadang-kadang bearing capacity di soft soil nggak selalu sama dengan di sandy soil. Dimana ketika kalian meletakkan beban, deformasi itu akan terus tanpa adanya shear failure. Sehingga banyak orang bilang kalau di soft soil yang menggovern bearing capacity adalah nilai maksimum settlement. Berapa beban untuk menyebabkan settlement yang diinginkan. Ini juga yang sering kita lihat di tol ya. Tol di instability ya. Kalau kalian jalan ke Lembang tuh, kan ada jalan yang lewat belakang ya. Itu kan banyak jurang-jurang ya. Itu kalau kalian analisa mungkin punya problem masalah stability ya. Driving force-nya lebih dari resisting force. Lalu ada absolute settlement. Ini terkenal kalau kalian suka ke bangunan-bangunan, kalian ngelihat bangunan itu turun, miring, retak. Ya, di Bandara Semarang, kalau kalian turun, kalian lihat sekitarnya itu banyak tanah yang menggerowong di bawah bangunannya. Itu isunya settlement. Ini karena adanya subsoil. Dan ini yang terkenal di Palu ya. Mungkin teman-teman dengar bencana alam di Palu, mungkin jadi laboratorium likuifaksi terbesar di dunia. Ada sejumlah area yang bergeser hampir berapa kilo gitu ya.
karena efek likuifaksi ya. Ini karena sandy soil yang loose, lalu ada efek dinamik dari gempa sehingga kehilangan tegangannya dan mengakibatkan flow likuifaksi. Lalu ini differential settlement. Yang paling umum, yang paling terkenal adalah Menara Pisa. Nah, ini penyakit-penyakit ini kita lah dokternya, ya enggak? Dokter geoteknik. Ini di project, di real case setelah kalian nanti kerja, ini bayarannya dolar ya. Apalagi kalau kita bicara oil and gas. Cuan, oke? Jadi kalian harus antusias ini mendengarkan presentasi ini. Ya, dibayarnya pakai dolar ini. Next. Nah, sebelum saya masuk ke dynamic compaction dan vibro compaction, saya ingin kenalin dulu. Mungkin di lecture sebelumnya sudah pernah dikenalin ya. Banyak metode. Kita lihat bahwa jenis tanah itu ada banyak jenisnya, dan kita juga punya banyak jenis cara untuk memperbaiki tanah itu. Dan ini adalah teknik-tekniknya. Sekarang ya, kalau kalian memang antusias dengan geoteknik, dan ini sangat erat kaitannya sama apa yang akan kalian lakukan ke depan. Apakah kalian mau join ke EPC company, ke BUMN, dan lain-lain. Tapi kalau kalian geoteknik, harusnya ya, kalian paham, kalian belajar banyak tentang ini ya. Dan resource-nya tuh sudah open ya. Di YouTube itu akan ada banyak sekali penjelasan tentang preloading, menara vakum gitu. Jadi apa yang saya jelaskan ini mungkin hanya sekian persen dari yang ada di Google gitu ya. Nah, tergantung dari jenis tanah, kedalaman treatment, kita bisa mempropose semua ini. Kenapa hadir berbagai macam perbaikan tanah? Karena tanahnya berbeda. Ya, dan kadang-kadang memang kita melihat kebutuhan dari klien. Ada yang pengen cepat, budgetnya low, ada yang pengen lambat, dan lain sebagainya, dan ketersediaan material. Ada yang tahu deep soil mixing? Pernah dengar sebelumnya? Ada? Ada yang tahu stone column? Nggak ada? Ada, pernah dengar ya, batu ditumpuk-tumpuk gitu ya. Kontrol modulus kolom? Pernah dengar juga ya? Oke. Nah, ini PVD. Jadi kalau PVD itu kita mengaplikasikan preloading untuk mengakselerasi konsolidasi untuk memitigasi settlement tadi. Bayangin kalau misalkan kita punya bangunan itu sitting on the soft soil, lalu nanti ke depan akan ada terjadi settlement. Sehingga kita sebagai engineer diminta untuk memitigasi likuifaksi, memitigasi settlement itu. Salah satu tekniknya adalah PVD. Ini kita menggunakan drain untuk mengakselerasi konsolidasinya selama konstruksi dilaksanakan ya. Lalu yang berikutnya ada vakum. Nah, vakum ini menggunakan pompa depressurized pressure ya. Jadi dia akan menghasilkan beban tambahan yang dibuat dari vakum ya. Sehingga tadi misalnya PVD preloading membutuhkan 3,5 meter, vakum tidak membutuhkan preloading. Saya lanjut. Rapid impact compaction ini kompaksi di tanah granular, bentuknya seperti ini, seperti temper, bem gitu. Lalu ini dynamic compaction, nanti kita akan telah lebih dalam terkait dengan bagaimana prinsip-prinsip kerja dynamic compaction. Lalu yang berikutnya vibro compaction, ini sama prinsipnya, mengkompaksi tanah, memadatkan tanah, tapi dengan model alat vibrator ya, yang ditanamkan ke dalam tanah. Lalu ini deep soil mixing, ini memixing tanah dengan semen ya. Ini jet grouting, ini yang paling mahal. Ya, jadi kalau saya runut ya, yang paling mahal, yang paling canggih itu jet grouting. Dia bisa mengangkat bangunan ini. Kebayang? Bangunan ini turun nih, mau diangkat. Nah ini metodenya. Kalian bisa kebayangkan betapa indahnya metode ini sampai bisa mengangkat sebuah bangunan. Lalu tugas kita sebagai desainer apa? Yang mendesain presurnya seperti apa, pelaksanaannya bagaimana, dan lain sebagainya.
kebanyakan jet grouting digunakan untuk underpinning pondasi yang bermasalah ya. Jadi ini high pressure ya, sampai 400 atau 300 bar ya. Ini kontrol modulus kolom pengganti pile, dia bentuknya seperti mortar yang disuntik. Nah, keistimewaannya metode ini, dia menggunakan kecepatannya kira-kira 10 kali tiang panjang. Ya, kecepatannya 10 kali tiang panjang, dan dalam kasus-kasus tertentu, light load loading, warehouse, kantin, bangunan perkantoran, perumahan, tangki, ya, itu beban-beban yang cukup rendah. Kita bisa mengconsider untuk memberikan alternatif pondasi menggunakan kontrol modulus kolom. Kalian kenal deep foundation kan? Bore pile, micro pile, driven pile, jack-in pile, ya kan? Nah, kalian bisa ganti dengan ini. Nah, apa gunanya kita tahu tentang ini gitu ya? Karena sekarang sudah apa ya? Klien demand untuk pekerjaan bisa lebih cepat atau lebih murah, ya kan? Nah, sehingga kita kalau kerja nanti di perusahaan, kita harus bisa memberikan solusi ke klien agar proposal itu bisa menarik ya buat mereka. Otomatis kita bicara cost saving. Ya. Misalkan piling pakai borpal harganya 7 miliar. Nah, tugasnya adik-adik nanti kalau misalkan di perusahaan-perusahaan seperti Menard, Keller, Bauer, dan lain sebagainya, itu memikirkan bagaimana membuat alternatif yang lebih menarik. Bayangin, yang desain borpal juga bukan anak ingusan ya. Pasti para cendekiawan juga gitu ya, konsultan-konsultan keren juga gitu. Terus kalian dikasih data untuk memikirkan alternatifnya yang lebih murah dan yang lebih cepat. Kalau nggak lebih murah dan nggak lebih cepat, ya nggak akan dibeli, ya kan? Sehingga kalian akan melakukan alternatif-alternatif opsi itu. Dengan kata lain, kalian akan remove bore pile-nya dan menggantikannya dengan sistem-sistem yang lain. Nah, ini dia kekuatan geotekniknya akan keluar di sini ya. Ini stone column sama, tapi dia dengan batu ya, bisa untuk mitigasi likuifaksi dan settlement control. Saya cepat ya, dynamic replacement sama seperti dynamic compaction tapi diisi dengan batu. Ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi sekedar pendahuluan tentang metode-metode perbaikan tanah. Sekarang saya ingin mengerucut pada topik yang saya ingin bawa, yaitu dynamic compaction and fiber compaction. Tapi saya nggak punya waktu banyak, jadi saya akan hanya membahas dynamic compaction. Ya, menurut saya satu tema ini nggak akan cukup dibawakan di 2 jam, sehingga saya lebih pilih untuk milih satu metode, tapi kita akan quality dia sampai mekanikanya dan return of experience-nya. Jadi kalian akan dapat komplit pemahaman dari metode tersebut. Ini metode dynamic compaction, salah satunya adalah untuk mendensifikasi tanah granular. Jadi dynamic compaction itu main for tanah granular. Kalau tadi lihat di chart tadi, ada clay sampai sand, dia untuk tanah granular, tanah yang berbulir. Makanya dia bisa dipukul dan dipadatkan ya. Nah, densifikasi teknik ini terkenal untuk memitigasi likuifaksi. Biasanya tanah-tanah reklamasi. Pulau K, Pulau Island di peak tuh. Pernah dengar kan? Peak 1B, 1A, peak 2 gitu kan, peak 1. Itu kan mereka mereklamasi. Mereka menggunakan hydraulic fill kan. Nah, waktu disemprotin tuh pasir, itu kan bentuknya masih loose. Kalau di CPT, CPT-nya tuh rendah. Nah, tugasnya kita itu untuk mengkompaksi si pasirnya itu. Nah, cara mengkompaksinya ada 2 jenis, yaitu dengan teknik dynamic kompaksi sama fibroflotation. Tujuannya untuk memitigasi likuifaksi. Paham ya likuifaksi apa ya? Jadi ketika kita punya sandy loose soil, lalu terjadi ada dynamic load, maka si sandy loose soil itu kehilangan
shear stressnya sehingga terjadi likuifaksi, ya. Ujung-ujungnya ya settlement ya. Nah itu dihindari. Nah untuk memitigasi likuifaksi kita punya 3 cara di sini ya. Pertama kita bisa memadatkannya supaya dia padat. Lalu kita bisa menggunakan drainage-nya agar excess pore pressure yang tergenerate selama dynamic effect itu repeated load itu terevakuasi. Lalu kita bisa menggunakan shear stress reduction atau kita menggunakan sesuatu yang lebih stiffer dari material sekelilingnya. Seperti contohnya stone column, sand pile, CMC, jet grouting, soil mix ya. Nah, topik kali ini kita ada di dynamic compaction dan fibro compaction. Bagaimana kita bisa memadatkan tanah pasir, tanah yang kedalamannya mungkin bervariasi ya, 4 sampai 20 meter. Oke. Nah, ini salah satu project case ya yang pernah kita lakukan di Yogyakarta Airport ya, NYEA. Project yang cukup ternama. Di sana natural soilnya memang sand dan berdasarkan desain dari konsultan itu suspect to likuifaksi sehingga perlu dilakukan perbaikan tanah yaitu menggunakan dynamic compaction. Ya. Nah ini kedalaman loose sandy soil ada 0 sampai 3 meter, 3 sampai 6, lebih dari 6. Ini kira-kira petanya seperti ini, foto-fotonya seperti ini. Ini layoutnya kira-kira seperti ini. Nah ini tentu kita biasanya akan melakukan site specific response analysis, karena untuk melakukan analisa likuifaksi kita butuh MW sama AMAX kan. Nah MW dan AMAX-nya kita dapatkan dari data-data PSHA ataupun data site specific response analysis SSRA untuk mendapatkan berapa nilai M ya dan nilai AMAX yang mewakili untuk area ini. Ya. Nah ini adalah kriteria desain. Nah teman-teman di dalam industri kriteria desain ini penting banget. Ibaratnya kayak kita mau ngorder masakan di sebuah restoran, kita bilang kita mau nasi goreng gitu ya. Ya terus kita harus ngasih nasi goreng gitu ya. Terus kita nanya level kepedasannya, level 2, ya kita harus ngasih level 2. Kalau nggak level 2, kalau di industri, kita harus balikin lagi nasi gorengnya. Artinya si owner atau pemilik pekerjaan akan ngasih kita kriteria yang harus dicapai. Kebayang ya? Kebayang kan? Beratnya beban desainer harus mendesain agar desain kriteria ini tercapai. Kadang-kadang too much, sehingga desainer harus punya intuisi untuk mengatakan bahwa apa yang diminta terlalu berlebihan dan nggak akan bisa dicapai. Jadi nggak semata-mata apa yang diberikan ini akan selalu baik buat kita dan buat kenyataannya gitu ya. Nah kita harus punya knowledge untuk menilai apakah desain kriteria itu bakal bisa dicapai dengan kondisi-kondisi tanah yang ada di sekitarnya. Ini penting banget. Ya, ini penting banget. Misalnya ya, contoh. Setelah di DC, ini minta ya. Setelah di dynamic compaction, SPT di kedalaman 2 harus 16. Sebelumnya misalnya 4. SPT tahu ya, yang di pounder itu. Di kedalaman 4 harus 22. Oke? Terus nanti udah di DC tiba-tiba jadinya 12, ya nggak dibayar kan? Nggak dibayar itu konsekuensinya gede banget dalam bisnis, ya. Dan beresiko ya untuk kalau kerja di sama bule beresiko ya, dipecat immediately ya, gitu kan. Merugikan perusahaan. Jadi kita sebagai desainer harus bisa memastikan ya, dengan knowledge yang kita punya harus bisa memastikan bahwa apa yang mau kita lakukan akan tercapai. Nah, pada saat itu Menard memberikan rekomendasi yang lebih ciamik ya, yang lebih keren. Nah, ini yang lebih keren. Kita bilang daripada kita fokus sama nilai SPT yang harus dicapai,
kita tanya kira-kira structural performance-nya apa nanti. Oke, mungkin konsultan membuat nilai minimum ini untuk mencapai nilai FOS tertentu ya, minimum FOS likuifaksi. Sehingga kita juga menyebutkan di sini FOS berapa, metodenya apa, lalu maksimum settlement post construction-nya seperti apa. Ya, jadi dan kita juga bilang bahwa kontraktor akan bertanggung jawab ya dan memberi garansi terhadap pencapaian desain kriteria. Nah, asik nggak nih? Ini kayak beli Apple, ya kan? Bukan beli apa? Kalau beli Apple kan ada garansi kan? Jadi kalau profesional kontraktor bunyinya akan selalu seperti ini. Bahwa apapun yang dia usulkan akan dia garansi hasilnya. Kalau tidak sesuai, maka kontraktor wajib untuk mengulangi pekerjaannya, memperbaiki sampai tercapai ini. Andai kata terjadi kegagalan, balik lagi lah kita repair. Ya. Nah, di situ levelnya Menart. Kebayang? Karena semua pekerjaan Menart akan diberikan warranty selama 10 tahun. Jadi kalau nanti NYIE ada sesuatu, ya kita akan balik untuk nge-repair. Kebayang ya beban desainer ya. Karena saya yakin awal karir saya dulu desain engineer di Singapura. Saya bekerja di Mott MacDonald dulu, desainer tunnel di eskavasi untuk mendesain MRT dia, MRT bawah tanahnya. Terus ya kalau di sana lebih ketat ya. Nah ini sederhana tapi penting banget untuk dikuasai. Jadi teman-teman mesti memastikan ini tercapai. Kalau nggak tercapai, teman-teman harus merekomendasikan. Dan ini kontraktual ya, kontraktual. Oke. Nah, ini salah satu di Yogyakarta Airport. Untuk menganalisa potensi likuifaksi kita bisa menggunakan LPI. Tapi ini hanya sekedar ini dibuat oleh mahasiswa S2 saya waktu itu di ITB, Ibu kalau salah dari PT Persis, saya lupa namanya ya. Jadi kita melakukan LPI klasifikasi. Tujuannya untuk mengklasifikasikan terkait dengan severity index dari si likuifaksi tersebut. Kalau kalian misalkan sebagai owner, kalian bisa memetakan mana yang kira-kira butuh treatment atau enggak dari peta ini gitu ketika dibuat. Ya, peta ini nanti kita lihat kombinasi antara faktor of safety sama kedalaman treatment dari likuifaksi. Yang kedua, ujung-ujungnya kalau terjadi likuifaksi itu, yang kita concern itu adalah berapa nilai settlementnya setelah likuifaksi. Sehingga kalau peta likuifaksi ini kita kombinasikan dengan peta settlement post likuifaksi, ini perpaduan yang menurut saya keren banget ya. Dari sini kita tahu mana yang perlu di treatment, mana yang perlu dikompaksi, mana yang enggak kan. Oke, jadi kalau misalnya kita owner, oh berarti daerah ini hijau nih, ngapain dikompaksi? Kebayang hijaunya segini banyaknya kan. Kalau ini 2 juta USD gitu ya, berarti kalian sebagai engineer sudah membawa keuntungan kepada pemerintah setengah dari areanya ya, setengah dari budget awalnya. Ya, jadi kelihatan simple tapi efeknya masif. Kebayang ya yang hijau-hijau ini kan settlementnya kurang dari 20 mili nih. Kalau misalkan runway itu maksimum settlementnya 100 mili, kemungkinan yang hijau-hijau ini nggak usah di treatment kan, betul ya. Jadi kita bisa membuat zonasi nanti. Oh ini adalah area yang tidak perlu dikompaksi atau di dynamic compaction, ya, karena kita membuat peta ini. Tapi untuk membuat peta ini kita perlu banyak analisa. Ini kelihatan titik-titik ini kelihatan nggak? Ini semua harus diinput satu-satu, dihitung berapa nilai settlementnya, terus kita masukin ke grading CAD ya, sehingga keluarlah peta ini. Nah kita bisa ngelihat warnanya hijau, merah gitu.
Jadi isunya adalah ada sebuah bandara, bandara itu mau dibangun di tanah yang pasir, pasirnya loose, lalu ada sesar opak di sana, ada subduksi, ya kan, megatrust itu, ya kan, Pulau Jawa, dianalisa ada potensi likuifaksi, sehingga pasir yang loose-loose tadi harus dikompaksi. Tugasnya engineer untuk memastikan bahwa bandara itu tidak ada likuifaksi. Tadi yang saya tunjukin itu adalah tools untuk bagaimana kita melakukan assessment dari likuifaksi, bahaya likuifaksi. Nah, salah satu metode yang paling keren adalah dynamic compaction, ya. Nah, ini dulu sebetulnya sudah dilakukan ya. Orang mulai mukul-mukul tanah gitu di sawah gitu kan. Rame-rame pakai pondernya mungkin cuma 10 kilo ya. Tapi ini sama seperti dynamic compaction. Dan dynamic compaction ini di-invent oleh Menard. Sekali lagi ya. Di-invent oleh siapa? Sorry. Bukannya sombong ya, memang beneran ya. Di-invent oleh Menard ya. Di-invent oleh Menard tahun 1960. Ya iyalah, bangga saya Menard kan ya. 1960 di-invent. Kebayang orang tahun 1960 kita belum lahir, ya enggak? Metode ini udah ada. Ya kan? Saya pun belum lahir tahun segini ya. Nah, perkembangan dynamic compaction nanti saya akan jelaskan. Mungkin saya nggak jelasin di sini. Di seminar-seminar lain saya jelaskan. Itu berkembang seiring dengan perkembangan dari alatnya. Dari main alatnya ini. Awalnya itu cuma pakai tripod lalu kayak ngelakuin tripod, lalu tengah-tengahnya ada ponder dilepas, boom, nanti tripodnya digeser gitu ya. Tapi lama-lama menggunakan crane base, dan crane ini pun berevolusi kan, mulai dari crane yang awal mulanya dia besar, mulai sampai sekarang lebih ke arah ke efisiensi kan. Nah, ini proyek pertama yang mengaplikasikan dynamic compaction. Ini nama proyeknya Mandelio Lapole tahun 1969, di mana kira-kira ya mengkompaksi tanah pasir sekitar 3-6 meter. Energi yang diberikan sekitar 120 ton meter per meter square. Dan hasilnya mampu menghasilkan 2 kali dari stiffness tanah dari existing. SPT 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, kira-kira gitu ya. Nah, metode ini kadang-kadang dikombinasi sama PVD umum ya. Kita ambil contoh misalkan PIK. Mungkin pernah dengar PIK ya. Kan ada seabed ya. Seabed itu kan ada matnya kan. Lalu mereka ngereklamasi. Berarti masalahnya kan bukan cuma si reklamasinya doang ya. Tapi ada matnya kan. Nah, sehingga isu pertama adalah dikonsolidasi. Maka di PVD dulu untuk mengkonsolidasi tanah matnya. Setelah itu baru dikompaksi untuk memadatkan tanah pasirnya. Makanya umum banget kalau di reklamasi solusinya itu selalu PVD DC atau PVD plus VC. VC itu fiber compaction. Ya, tadi udah saya jelasin ya bedanya dynamic compaction sama fiber compaction. Berkaitan dengan metode madetinnya. Yang satu pakai alat vibro, bentuknya kayak needle, yang satu pakai pounder yang dijatuhin. Itu doang. Kelihatan simple, tapi banyak detail yang benar-benar kita harus perhatikan. Nah, sampai hari ini kita sudah mengerjakan kira-kira sekitar 80 juta ya meter square dynamic compaction project ya, kira-kira sekitar 1.400 project di lebih dari 75 negara. Tapi paling banyak di Middle East ya, daerah Saudi Arabia, kan semuanya pasir ya. Kalau di Indonesia masih sangat terbatas karena beberapa mungkin reklamasi terkait kebijakan pemerintah ya. Nah, Menard pertama kali ngerjain project di Singapura untuk Changi Airport. Dulu itu nilainya itu sekitar 12 juta dolar tahun 1976. Kalau dikali rate yang sekarang, itu sekarang berarti kira-kira sekitar 380 juta dolar ya. Ini madetin tanah kira-kira sekitar 40 juta kubik. Nah ini.
di Changi Airport. Ini pertama kali menart di Asia waktu itu. Nah, kita balik lagi ke dynamic compaction. Sekarang kita masuk ke agak sesi boring. Sebelumnya ada pertanyaan? Oke, menarik. Jadi hijau dianggap tidak perlu di treatment, terus tiba-tiba nanti ke depan ternyata itu udah masalah gitu. Nah, kalau itu adalah proposalnya Menart, karena Menart tadi warranty base, kan kalian ini kan nanti kan ada yang ke BUMN, ada yang ke owner, ada yang ke spesialis kayak Menart gitu ya, kayak kan kalian tuh nanti tuh kemana-mana nih anak-anak ini nih. Nah, jadi pertanyaan dia lebih kepada resikonya apa nih kalau saya sebagai owner, you udah ngerjain hijau, you bilang enggak, tapi ke depan ada masalah. Di sini letak pentingnya meng-hire apa istilahnya good contractor. Karena tadi kalau good contractor akan memberikan warranty design. Jadi kalau yang hijau sudah di-declare hijau tiba-tiba ada masalah, ya nanti kontraktor itu harus bertanggung jawab selama masa operasional. Paling tidak 10 tahun tuh. Kira-kira gitu. Tapi at best kalau itu desainnya EPC, ya kita harus memperbaiki. Beda cerita kalau itu lahir dari owner spesifikasi. Jadi owner udah tender, udah ngeluarin garis hijaunya. Berarti nanti kaitannya kepada desain konsultan. Ya, jadi skemanya gini deh. Misalnya kita kasih contoh ya. Kasih contoh itu Angkasa Pura, itu owner. Ya kan? PP, Wika, Waskita, Nindya Karya, Total, itu namanya main kontraktor. Mereka pelaksananya. Orang-orang kayak Menart, Keller, Bauer, Geotekindo, Artajo, dan lain-lain itu subkontraktor untuk pekerjaan ini. Karena mereka mengerjakan seluruh fasilitas kan. Menart hanya subkonnya untuk yang hal kecil banget ya. Di sana kan, nanti perbaikan tanah doang gitu kan. Karena kita nggak ngerjain strukturnya, kita nggak ngerjain pondasinya, kita hanya perbaikan tanah. Nah, kalau nanti gambarnya itu sudah datang dari owner, hijau, merah itu, jadi Menart harus ngerjain yang bagian sini, itu bukan tanggung jawab Menart. Karena boundary-nya sudah ditetapkan oleh owner yang disepakati oleh konsultan perencana. Tapi kalau nanti desainnya itu EPC, desain EPC itu sederhana banget bunyinya. Saya kasih contoh ya. Saya mau bangun airport, saya owner, punya uang, saya nggak peduli. Saya mau ini nggak ada likuifaksi, FOS-nya 1,2, maksimum settlement 100, terserah dah lu mau ngapain. Tapi garansi ya, sesederhana itu kalau EPC. Sampean tinggal ngasih data tanah, ngasih gambar. Nanti Menart yang siang malam 24 jam akan kerja, ya kan? Belum tentu menang, betul? Belum tentu di hire, akan mempropose. Nih, harganya kira-kira total area sekian, sekian dolar. Kemahalan, negosiasi sampai deal. Kalau itu yang terjadi, maka Menart bertanggung jawab karena EPC, Engineering Procurement Construction. Saya agak ambil waktu sedikit di sini karena penting untuk paradigma ya, penting. Ya. Nah, dynamic compaction itu intinya melakukan pemadatan tanah dengan mentransmit energi melalui media tanah dengan pounder yang dijatuhkan. Jadi pounder ini akan jatuh, lalu akan memberikan deformasi, memaksa tanah untuk berdeformasi. Akan terjadi banyak mekanika yang di sini akan kita bahas selanjutnya, yang pada akhirnya dia madet. Madetnya itu didesain, ditarget, harus sepadat apa. Ya, nah itu akan kita desain. Pertanyaan yang paling umum di DC ini adalah, Pak, poundernya bisa 2 enggak gitu. Jadi 2, itu paling umum, sering banget. Maksudnya kalau 1 itu kan 1 kan, kalau 2 kan seru kan gitu, atau 4 kan seru ya. Ada itu pertanyaan itu sering ya. Tapi yang banyak nanya kenapa enggak 2 poundernya. Saya bilang enggak bisa. Kalau 2 nanti jadi lato-lato dia. Ya, jadi enggak bisa. Oke? Kalau 2 jadi lato-lato. Nah, ini DC dari tanpa atas. Tanah yang digebukin sama pounder. Mentransmit energi tadi untuk memadatkan tanah. Berapa maksimum kedalamannya?
bisa sampai 11 meter only. Ya, kalau nanti sudah lebih dari 11 meter, sudah teknik yang khusus. Ya mungkin saya nggak akan bahas di sini. Maksimum depth yang pernah Menard achieve sebagai world record, sebagai apa? Ulangi lagi. World record ya, catat ya. 40 meter. Itu di Nice Airport, France. Oh, France ya. Oke, di France 40 meter. Kebayang berapa gedenya si kerennya yang untuk mengassemble-nya aja butuh waktu 6 bulan. Kerennya itu poundernya 200 ton. Dan orang yang menciptakan meninggal pada saat triknya jadi. Jadi pencipta Menard itu namanya Louis Menard, dia meninggal pada saat proyek itu. Dan ternyata itu jadi apa? World record ya. Banyak ya, ini dynamic compaction. Ada banyak metode-metode lain ya di Invent ya. Ini sekalian promosi ya. Nah pada saat kita tamping groundnya, itu kita kayak membuat small earthquake. Akan ada banyak wave yang menjalar. Kalau ini monodirection, terlihat simple. Tapi kalau dilihat dari 3D, itu akan menjalar ke segala arah. Ya, ini kan monodirection. Ada P wave, ada S wave, ada love wave, ada relief wave. Mungkin kalian pernah ngelihat ini di pelajarannya Profesor Masyur ya, di dynamic atau di gempa ya. P wave menjalar lebih dulu, kecepatannya sangat cepat, mengalir melalui air gitu ya, media liquid. Ini compression wave, ini zero wave ya. Ini yang merusak nih, dua benda ini. Yang datang paling lambat tapi di permukaan. Oke. Nah, bentuknya kayak gini kalau di dynamic compaction, kira-kira. Boom gitu ya. Surface-nya akan seperti ini. Nah, ini reologinya. Jadi P wave itu saya ingin sampean ngerti, sengerti-ngertinya ya. Kebayang pasir itu seperti ini ya. Bentuknya dia berbulir, saling senggol-menyenggol antar partikelnya. Ketika di bam gitu kan, akan ada deformasi yang dipaksakan. Lalu terbentuk crater kan, pasti kan. Nah pada saat crater itu terbentuk, ada gelombang yang tertransmit. Gelombang P wave ini, compression wave ini, dia transmit through the liquid phase, lalu dia akan menciptakan immediate compression. Immediate compression itu yang menginisiasi deformasi secara paksa tanah, sehingga membentuk growong gitu kan. Nah lalu dia akan mendislocate soil structure, artinya karena tadi dia transfer to liquid phase, otomatis akan tercipta compression di air, di waternya, sehingga pore water pressure naik, mengakibatkan dislokasi dari si partikel-partikel ini, terlepas partikel-partikelnya. Lalu nggak lama kemudian si S wave ini datang, dia mentransmit through the solid phase. Partikel-partikel itu setelah tadi terangkat, lalu terangkat ini mekanikanya terlikuifaksi, setelah itu akan rearrangement. Jadi di rearrange lagi sehingga menciptakan pemadatan. Ya. Kira-kira gitu ya. Jadi compression P wave akan membuat mendislocate ya kan? Karena dia transmit through liquid, lalu ini akan memberikan shearing effect sehingga mendislocate partikel-partikel itu sehingga menciptakan efek pemadatan. Nanti kita akan kenal dengan istilah-istilah gas phase. Ada kita kenal istilah saturation state. Ada kita punya istilah nanti solid phase. Mekanikanya dari sini nanti ya. Nah, ini gelombang yang ketiga ini yang paling membahayakan buat bangunan sekitar. Di presentasi saya akhir nanti bagaimana kita bisa mengerjakan dynamic compaction di seberang jalan ini tanpa merusak bangunan ini. Ya. Dynamic compaction Menard di depan sana, siap bos. Ya kan? Nanti kita kasih tahu caranya supaya nggak merusak bangunan ini. Kan kalau dibum-bum di sana ini bisa retak ya. Nah, itu gimana caranya saya ajarin. Saya kasih tahu caranya. Nah, kalau tadi kita lihat bagaimana pemadatan itu tercipta dari mulai gelombang yang menjalar,
tercipta likifaksi lalu di rearrange dengan shear wave dan terjadi akhirnya pemadatan di sana, kita akan lihat apa yang terjadi di dalam tanah ya. Nah, ini jadi di dalam tanah itu ada molekul seperti ini, ya ini partikel-partikelnya. Ini ada bubble ya, ada mikro bubble seperti ini. Nah, pada saat pertama kali di boom tadi itu, nah ini gas ini akan terkompres sehingga bubble-bubble tadi itu akan keluar, ya, maka terjadi penurunan. Sehingga state pertama dari dynamic compaction setelah kita boom adalah gas phase. Akan terjadi deformasi, yang mana deformasi itu merepresentasikan bubble tadi yang keluar. Nah, di dalam tanah itu ada dua jenis air ya. Ada air yang kita sebut dengan waterborne, ada yang disebut dengan free water. Karena water molecule itu punya strong electrical polarity, sehingga waterborne ini yang mengakibatkan partikel-partikel si water ini saling mengikat satu sama lainnya. Dan pada saat di boom tadi itu, ingat ya, pada saat di boom tadi, ikatan-ikatan ini rusak, ya kan? Terjadi peningkatan excess pore pressure sehingga dia terlepas, terjadi liquefaction state, nanti masuk ke liquefaction state, lalu terdisipasi, terjadi rearrangement, gain strength, dan terjadi pemadatan, ya. Oke, ini saya skip. Nah, lalu kita lihat di stress state-nya. Pada saat kita berikan impact, yang terjadi adalah pore pressure itu akan naik secara gradual. Ini boom 1, boom 2, boom 3, boom 4, boom 5 gitu ya. Ini pore pressure akan naik secara gradual di sini. Berikut dengan horizontal stress-nya juga akan naik secara gradual sama dengan pore pressure. Dan vertical stress-nya akan naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ya, sehingga tanah akan ada di dalam deviatoric state di mana sigma 1 itu jauh lebih besar daripada sigma 3. Oleh karenanya akan terjadi deformasi yang sifatnya irreversible atau yang kita sebut sebagai non-reversible plastic deformation. Sederhananya itu ponder dijatuhin ngebentuk lubang, ya kan? Terjadi deformasi yang dipaksakan, ya. Karena sigma 1 lebih dari sigma 3. Pada satu masa di mana sigma pada U-nya ini naik terus sampai sama dengan sigma V-nya ini, maka di sana akan terjadi likifaksi. Dan itulah yang kita sebut sebagai dengan saturation state. Nah, saturation state ini penting banget. Penting. Karena kita akan tahu bahwa ketika dia mencapai saturation level, efek dari penambahan blow itu sudah tidak signifikan terhadap pemadatannya. Jadi kalau kita bisa menghitung berapa energi yang dibutuhkan untuk mencapai saturation level, maka kita bisa tahu effective number of blow. Paham nggak? Kan tadi di boom kan, tanya, lu jatuhin berapa kali gitu kan? 6 kali, alasannya apa? Oh, udah 7 nggak ada guna, gitu kan? Nah, itu sebetulnya nggak ada gunanya karena dia mencapai saturation level. Energinya sudah mencapai di mana ketika penambahan blow itu atau efek pemadatan itu sudah tidak berpengaruh pada pemadatannya lagi ya. Nah, sering banget pada saat kita melakukan pemadatan itu kalau diuji itu bearing capacity-nya tuh nearly zero. Nah, ini ya, hati-hati. Pada saat dilakukan dynamic compaction, lalu diuji ya, CPT atau diuji SPT gitu ya. Karena dia masih dalam liquefaction state, maka kita akan melihat, wah seolah-olah kok kayak nggak ada pemadatan gitu ya. Padahal dia memang masih dalam stage wet stage ya, atau liquefaction phase ya di sini ya. Tapi setelah beriringan dengan waktu, ini akan meningkat ya. Nah, ini liquefaction state. Kalau lagi kayak gini, pada saat dipadetin, jangan dites. Karena ini bukan ukurannya. Ya, kita harus melihat
setelah disipasi pop pressure ini, baru kita akan melihat kenaikannya. Nah tuh, masih ingat tadi bahwa ada ikatan molekul air? Masih ingat ketika di pounding dia rusak? Nah, seiring dengan berjalannya waktu, setelah liquefaction phase tadi, terjadi solid phase ya, solid phase, dan itu akan membuat ikatan-ikatan tadi kembali lagi. Ikatan-ikatan water tadi kembali lagi yang kita sebut sebagai toxitrophy effect atau soil setup. Dan ini makin lama makin rigidity-nya makin tinggi ya. Sehingga kalau nanti mau melakukan dynamic compaction, disarankan pengujiannya itu minimalnya ya mungkin perlu data lab, tapi paling tidak 14 hari setelah dipadetin. Ya. Nah, efek seperti tadi yang ini umumnya terjadi pada saat kita memadatkan tanah tapi fine content-nya itu cukup tinggi. Kebayang ya, kalau kita madatin pasir, bam ada air, pasir mah jalan gampang karena permeability-nya tinggi. Tapi kalau kita punya tanah dengan permeability yang cukup rendah atau fine content-nya tinggi, maka pada saat kita bam, air itu akan berusaha keluar, akhirnya membuat drainage path, sehingga bisa jadi yang keluar seperti sumur gitu loh, air ya seperti ini. Dan ini terjadi ya ketika kita memadatkan tanah yang fine content-nya cukup tinggi. Nah, banyak beberapa yang sedikit miskonsep ya, bahwa dynamic compaction hanya untuk pasir. Kalau nanti teman-teman lihat compactability material, sebenarnya dynamic compaction itu bisa diaplikasikan untuk seluruh tanah kecuali tanah lunak lah ya. Jadi tanah silt, clay yang campuran itu masih boleh. Bedanya efektivitas dari kompaksinya nanti yang menurun. Ya kalau madatin pasir kan gampang ya. Kalau madatin tanah yang kayak gini, nah efektivitas kompaksinya akan menurun. Pengaruh dari kedalaman kompaksinya akan berkurang. Kalau pasir kan bisa sampai 10 meter tadi saya bilang. Reklamasi itu misalnya, madatin reklamasi. Bisa sampai 10 meter, bisa sampai 12 meter. Tapi kalau madatin yang clay gini paling 4 meter gitu ya, maksimal. Yang ada malah kebentuk sebuah lubang kan. Nah, makanya kadang-kadang pada saat kita ketemu tanah yang clay ini, setelah kita bentuk lubang, kita tambahin batu. Lalu kita pounding lagi, tambahin batu lagi, kita pounding lagi, tambahin batu lagi. Gak harus batu, boleh batu bata, bekas coran, apapun yang lebih keras dari tanah. Teknik itu disebut sebagai dynamic replacement. Kalau tadi ada dynamic compaction kan, tanpa penambahan material. Kalau ditambahin material, lubangnya itu ditambahin material, namanya dynamic replacement. Konsepnya udah beda itu nanti. Karena kalau satu kita mengandalkan loose yang jadi dense, kalau yang ini kita mengandalkan kolom pilar yang punya stiffer member. Sebuah pilar yang punya stiffness lebih tinggi dari tanah sekitarnya. Sehingga kalau kita lihat dari global stiffness-nya itu meningkat. Kombinasi stiffness dari tanah sekitarnya itu meningkat atau kita sebut dengan E global, E kombinasinya. Ya. Sehingga pilar-pilar ini nanti akan menahan beban juga, bisa memikul beban juga. Oke? Nah, untuk memadatkan tanah itu enggak sesederhana yang kita bayangkan gitu ya, hanya sekedar bang gitu ya. Tapi kita bisa buat dengan beberapa fase untuk pemadatan tanah yang menurut saya kategori dalam. Kategori dalam itu lebih dari 4 meter. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau memadatin tanah 10 meter, kita nggak bisa sekali boom. Itu harus dengan beberapa fase. Ya, ini saya kasih contoh. Di first phase-nya misalnya 10 kali 10 ya. Kebayang? Jadi saya mounding, saya menggunakan crane tinggi dropnya 20 meter, poundernya beratnya 20 ton. Saya lakukan gridnya 10 kali 10. Itu yang kita sebut dengan first phase. 10 kali 10. Boom, boom. Jumlah blow-nya 20 kali.
Jadi setiap lubang itu kita blow 20 kali. Oke? Itu first phase. Lalu untuk memadatkan yang tadi itu sebetulnya untuk tanah yang paling dalam. Karena semakin dia nanti semakin lebar gridnya, efek poundernya itu makin lebar, cone-nya itu ke bawah makin lebar. Sehingga grid yang lebih lebar itu sebetulnya punya tanggung jawab memadatkan tanah yang lebih dalam. Setelah itu kita bagi dua gridnya, 5 kali 5. Berarti kita second phase. Itu untuk memadatkan tanah yang di tengah-tengahnya, antara 4 sampai 8 meter. Ya kan ini. Lalu yang 5 bagi 2 lagi, berarti 2,5 kali 2,5. Untuk memadatkan tanah yang lebih rendah. Ya, jadi untuk memadatkan tanah nanti yang dalam itu kita butuh beberapa fase. Nggak bisa dalam satu fase. Ya, karena keterbatasan energi. Dan yang terjadi adalah seperti ini. Sama gas phase, liquid phase. Liquid ini tadi ya karena apa? Nilai U-nya meningkat mencapai sama dengan sigma V sehingga terjadi likuifaksi. Kenaikan pore water pressure itu akan menurun. Pada saat menurun seperti ini kita baru boleh tes, karena kalau enggak nanti bearing capacity-nya rendah, lalu kita boom lagi, dia naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah yang terjadi adalah penurunan ya secara global. Kalau kita lihat di sini, penurunan yang akan terjadi itu kira-kira sekitar 1-3% tiap fasenya. Nah, rule of thumb-nya kalau kita memadatkan tanah itu biasanya akan terjadi subsidence. Subsidence itu penurunan secara global itu sekitar 7-8% dari tebal timbunannya. Nah, ya kan? Jadi gampang ya kalau mau meriksa hasil pemadatan, turun nggak tanahnya gitu kan? Karena setiap fasenya ini itu dimungkinkan akan turun 1-3% dan gas volume itu reduce by 0.5-2%. Oke? Nah, jadi kira-kira seperti ini mekanika apa yang terjadi di dalam tanah. Tanahnya merenggang karena increase of water pressure, saat sigma V-nya sama dengan U, terjadi likuifaksi, pada saat itu shear wave datang, mendislocate, dan disipasi ini akan meningkatkan stiffness dari tanah tersebut. Ya. Naik, turun ya. Ini karena efek pounding tadi kan. Jadi karena di pounding, maka akan terjadi peningkatan reservoir water pressure, lalu akan terjadi disipasi. Ini penurunan akibat adanya deviatoric state tadi, di mana sigma 1 jauh lebih besar dari sigma 3. Dan bubble ya, yang akan keluar tadi itu, gas state tadi akan keluar dan akan tercipta kira-kira 1-3% liquid volume ya, berkurang. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita udah jam 3. Saya percepat ya. Nah, sekarang kita lihat adalah development density. Bagaimana development dari density pada saat kita memberikan efek kompaksi. Ya. Ini adalah grafik water content versus dry unit weight. Ya, kalian pasti familiar dengan ini. Ini titik-titik di mana ini adalah zero air void, di mana seluruh air terisi dengan water gitu ya, atau fully saturated. Kalau ini impossible state, dan ini adalah zona di mana tanah belum mengalami 100% saturasi. Ya. Jadi kalau kita punya tanah dengan various water content gitu ya, dan dry density, dan kita implementasikan misalkan Proctor dan standar Proctor, maka kita akan menciptakan kurva-kurva seperti ini. Nah, kalau di dynamic compaction, ketika kita memberikan pounding, grafiknya itu akan bergerak ke atas sampai mencapai titik mendekati zero air void ini. Nah, ingat tadi ya, ada saturation state ya. Nah, inilah saturation state itu ya, di mana efek dari pemadatan itu sudah tidak lagi mungkin
memberikan efek pemadatan. Ya. Jadi jumlah number of blow itu sudah tidak memberikan efek pemadatan. Sehingga untuk memberikan pemadatan lagi, maka yang terjadi adalah disipasi tadi. Jadi air yang excess pore pressure tadi yang meningkat terdisipasi sehingga terjadi pemadatan atau yang kita sebut dengan soil setup tadi. Kan tadi excess pore pressure-nya naik terus turun terdisipasi. Bearing capacity-nya 0 lalu mulai naik. Nah, ketika dia sudah dipadatkan mencapai almost optimum, untuk meningkatkan kepadatannya lagi, maka satu-satunya jalan untuk ini adalah men-drain out water ya, sehingga tercapai gamma dry optimum sama seperti yang Proctor density. Nah, umumnya standar Proctor ini juga bisa dijadikan patokan untuk dynamic compaction. Nah, biasanya kalau standar Proctor itu memberikan energi 59,6, kalau dynamic compaction itu hampir 2 sampai 3 kali lipatnya. Saya mau bilang gini, kalau kalian bisa membuat kompaksi dengan standar Proctor, maka kalian bisa punya patokan berapa unit energi yang dibutuhkan untuk dynamic compaction. Kira-kira besarnya sekitar 2 sampai 3 kali dari standar Proctor. Jadi untuk mencapai hal yang sama, kalian bisa kalikan 2 atau 3 kali. Ya. Nah, ini adalah kurvanya, jenis-jenis tanah yang bisa dipadatkan. Ada mulai dari tanah yang paling keren, tanah A, yaitu tanah kepasiran, mulai dari medium dan coarse. Lalu tanah yang mulai ada berbutir halus, ada siltnya. Nah, seluruh tanah ini, seperti yang saya bilang tadi, bisa dipadatkan. Ya. Mulai dari tanah yang sand ataupun silt. Ini semua bisa dipadatkan. Hanya nanti yang membedakan adalah efisiensinya. Ya. Yang membedakan apa? Efisiensinya ya. Yang ini mungkin punya efisiensi lebih baik, yang ini akan lebih rendah. Nah, ini yang berdasarkan pengalamannya Menard ya. Tadi zona A ini most favorable zone, dia mudah dikompaksi. Zona B dynamic kompaksi. Zona C tadi itu compaction marginally dengan syarat ini. Zona D ini unfavorable. Jadi boleh dikompaksi kalau dia hanya unsaturated dan W kurang dari PL, LL kurang dari 35 dan PI kurang dari 12. Nah, ini penting banget untuk dipahami sebagai kriteria desain compaction ya, untuk dynamic compaction. Nah, ini kelihatan ya, tanahnya warnanya hitam gitu kan. Ketika dipadetin kan mungkin masuk ke zona D atau zona C ini ya. Nah, sehingga kadang-kadang ketika kita madin tanah seperti ini, kita perlu lihat apa yang menjadi kriteria desain atau acceptance kriterianya. Additional drainage PVD or additional incorporate material may be required. Tadi yang saya bilang tadi, di dalamnya diisi sama batu atau diinsert PVD ya. Nah, tadi ada 3 jenis kompaksi ya, ada vibro compaction, ada dynamic compaction, ada rapid impact compaction. Nah, yang membedakan tiga-tiganya itu adalah persyaratannya ya, fine content sama thickness. Karena tadi mekanikanya sebenarnya memadatkan, logikanya jenis tanahnya itu pasti berperan erat ya sama keberhasilannya. Oleh karenanya ditetapkan aturan main kalau dia mau pakai vibro compaction, fine contentnya nggak boleh lebih dari 12% Pak, gitu ya. Kalau misalkan dia dynamic compaction nggak boleh lebih dari 15-30%. Rapid impact compaction nggak boleh lebih dari 15%. Kedalaman treatmentnya yang ini nggak ada limitnya karena dia bentuknya seperti ini, dia bisa masuk ke dalam terus, memadatkan gitu ya, memadatkan. Lalu dynamic compaction hanya sampai 0-10 tapi bisa juga 11 meter, itu pakai high energy. Kalau rapid impact yang seperti ini hanya 4 meter. Ya, yang ini bisa sampai 10 meter, yang ini bisa unlimited. Nah, hati-hati teman-teman. Saya mungkin nggak buat di sini, tapi ada banyak banget. Contohnya misalkan di Yogyakarta Airport, kita ngelihat pasir itu bercampur dengan kerang, ya putih-putih gitu. Yang kalau kalian lihat pasir tapi ada kerangnya gitu. Nah, itu
elastic sand ya disebutnya ya. Atau kita sebut dengan sand with C-cell content. Nah, itu juga perlu di further investigasi karena memerlukan faktor koreksi. Ya. Kita perlu mendevelop faktor koreksi untuk hasilnya. Karena ketika dia itu di CPT nanti nilai SPT dan CPT-nya itu perlu dikoreksi. Oke? Jadi nggak bisa langsung digunakan. Jadi kalau kalian ketemu pasir, fine content-nya udah masuk, semuanya masuk, terus kalian bawa ke grain size, masuk pasti grain size kan? Ya kan? Soalnya nggak ada fine. Pernah ngetes grain size kan? Saya jelasin permasalahan praktikal ya di lapangan ya. Ada seorang reklamator mau menentukan pasir ini oke atau enggak. Dia bawa grab sampel, naik kapal, bawa grab sampel ke bawah laut, dia bawa. Lalu dia uji grain size analysis. Dia simpulkan clean sand, fine content kurang dari 5%, kurang dari 6%. Berarti oke ya untuk jadi material timbunan ya. Tapi dia enggak melakukan chemical test. Karena chemical test itu yang hanya bisa membuktikan kalau dia ada C-cell atau enggak. Ya kan? Dan C-cell itu maksimum itu juga sama, hampir maksimum itu kira-kira sekitar 5% ya, 5 sampai 6% maksimum cell content agar ini itu oke, ya. Clay content di sini ada nggak clay content? 2% ya. Clay, nggak boleh ada claynya. Nggak boleh ada C-cellnya. C-cellnya juga sekitar 5%. Konsekuensinya tuh tragis. Kebayang ada orang yang ngerjain kerjaan nggak selesai-selesai. Hah? Sholat duha pun segala macam sih nggak selesai-selesai tetap gitu ya. Karena ada C-cellnya tadi. Nah, terus disepakatilah itu sebagai material yang digunakan untuk reklamasi itu. Terus Menat suruh madetin. Kita bilang ini nggak bisa, ini bisa dipadatkan, tapi nanti hasilnya perlu dikoreksi, ya kan? Karena spesifikasinya nggak ada bunyi koreksi gitu, faktor koreksi. Nah, terjadi debat kan di sana kan. Nah, itu penting banget. Jadi kriteria-kriteria ini jangan dianggap enteng. Ini pengalaman orang 12 sampai 30-an tahun ya. Tadi yang worldwide itu ya. Ya kan? Ini apa istilahnya? Qurannya dynamic compaction. Jadi kalau kalian punya tender terus ngelihat data tanah, fine content-nya lebih dari ini, nggak perlu ngerekomendasiin ini. Nggak perlu ngerekomendasiin dynamic compaction, vibro compaction atau rapid impact compaction. Oke? Next. Nah, ini contoh-contoh di lapangan tuh kelihatan tuh ya. Ini rignya ngebawa ponder, ini ponder kira-kira 18 ton ini. Ini flat, nanti pondernya ada tipe-tipenya. Ada yang flat ponder, ada yang round. Ada maksudnya juga itu. Kenapa round, kenapa flat. Semakin dia clean, semakin dia clean sand, semakin dia treatmentnya itu pendek atau enggak dalam, semakin flat dia. Tapi kalau semakin dia butuh dalam dan semakin tinggi fine content-nya, semakin bulat ininya. Semakin round, ya. Nah, ini enggak kelihatan ya kebetulan ini. Harusnya ini semakin round ini, semakin tebal ini. Nah, ini mungkin kelihatan di sini ya. Nah, kita lihat ya, contohnya ini. Jadi ini adalah cara kita melakukan trial. Uniknya metode-metode seperti vibro flotation atau dynamic compaction itu meskipun udah didesain sama desainer, tetap production parameter will be depend on trial test. Nih misalnya ya, desainer. Oke Pak, ada project di sini, tolong bantu desainkan. Lalu desainer keluar output, oke gridnya kira-kira segini, blow-nya per fase sekitar 5 blow. Lalu diuji. Itu hanya sebagai parameter aja. Aktualnya yang menentukan itu nanti berapa finalnya itu yang bisa diadopsi di lapangan untuk production parameter itu hasil di lapangan. Sering kita merekomendasikan 15 blow di lapangan cuma 4 itu pernah ya. Bukan berarti jelek, tapi karena memang graphical solution atau rumus yang ada memang tercipta untuk faktor safety yang tinggi kan. Kenyataan di lapangan lebih rendah. Jadi di desain oleh engineer butuh 15 blow, di lapangan cuma 6 blow, 8 blow. Itu normal. Tapi production parameter
itu akan ditentukan oleh trial. Nah, pada saat trial kurva ini dibuat. Yang diukur adalah berapa luas lubangnya, lalu berapa tinggi heavingnya itu diuji, diukur ya. Nanti saya tunjukin cara ngukurnya. Nah, ini contoh, ini adalah volume crater. Crater itu volume lubang. Nanti kita bawa penggaris panjang gitu, kita ukur volume lubangnya. Ya. Setiap blow yang kita lakukan, volume craternya kita akumulasikan. Terbentuk ini. Gampang ya buat ini ya. Lalu nanti setelah itu kita plot akumulatif heavingnya. Kan kalau di ponder itu tanah sekitarnya ngangkat kan. Oke. Nah, saya sulit waktu itu menangkap ini, tapi saya punya cara akhirnya menangkap kenapa mereka ngeplot ini gitu. Kan kalau kita jatuhin pounder terus nggak ada heavingnya nol, berarti kan tanah itu meleseknya ke dalam ya. Berarti dia sangat efektif untuk memadatkan tanah. Namanya juga madetin. Berarti madet, bukan lebar ke samping, ya enggak? Bener enggak? Ya. Nah, jadi kalau dia itu heaving, berarti energi yang tertransmit ke tanah hanya untuk ngeheavingin tanah sekitarnya. Berarti tidak ada transfer energi ke tanah yang lebih dalam. Sehingga ini efek dari akumulatif pounder yang dijatuhkan hanya 50% ya. Yang jatuh ke tanah, sisanya cuma untuk ngeheavingin aja. Ngeheavingin tanah. Sehingga ini tidak efektif. Ya. Limited efficiency, 50% penetrasi actually correspond to compaction of the soil. 50%-nya heaving. Nah, kita lihat lagi yang lebih worse. Ini apa lagi ya? Ini volumenya. Kalau tanah kita ponder, meleseknya kan harus kemana kan? Ke bawah apa ke samping kan? Nah, ini ke atas semua ini. Berarti sama sekali enggak efisien. Karena penetration actually correspond to heave and displacement of the soil. Jadi pada saat kita pondernya masuk, tanah itu bukan madet ke bawah, tapi malah terlempar ke atas atau heaving. Nah, grafik inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan optimum blow di lapangan. Misalkan desainer tadi bilang 15, tapi nanti grafik ini bilangnya 4, ya kita ambilnya 4. Nanti gimana caranya kita tunjukin. Ini hasilnya nggak ada bedanya pre sama push, karena memang begini hasilnya. Ini pre, ini push. Malah ada lebih rendah nih, yang ini lebih rendah. Oh ya, akan ada kejadian di mana ini akan terjadi memang ya, seperti yang saya bilang tadi, saturation zone ya, saturation state, di mana jumlah blow itu tidak akan mempengaruhi efek pemadatannya, dan kadang-kadang justru malah mendisintegrate tanah yang udah padat. Coba aja bayangin mekanikanya, bayangin aja nih ya, dipadetin nih, ngebentuk lubang kan, bentuk lubang nih, masih oke nih, masih nggak ada heavingnya. Lama-lama di boom, tapi malah heaving ke atas, tanah itu rontok lagi ke dalam. Tanah itu rontok lagi ke dalam, di boom, hanya madetin tanah yang rontok tadi, naik ke atas lagi. Ngerti nggak sih maksudnya? Nah, itu kira-kira idenya ini tuh itu. Jadi malah merusak dia, ya kan? Low densification. Nah, ini apa yang terjadi di dalam, kalau tadi kita udah bicara apa yang ada di dalam tanah, sudah ceritakan bagaimana mekanikanya, di dalam tanah terjadi apa saja tadi, terus ada beberapa state kompaksi. Ini gelombang yang terjadi untuk mendevelop rumusnya dynamic compaction. Jadi ini sama kayak gempa ya. Jadi pada saat ponder itu jatuh, itu sama seperti kita membuat gempa kecil ya. Akan ada peak akselerasi, lalu akan ada istilahnya deakselerasi di sini akibat adanya soil damping ya. Nah, deformasi tadi yang sifatnya brute force tadi, pada saat ponder jatuh lalu membelesekin tanah, itu terjadi pada saat peak ini, pada saat peak akselerasi ini ya. Jadi ini kita mengubah energi potensial menjadi energi kinematik, lalu terjadi impact di tanah,
terjadi deformasi sehingga tanah itu padat. Oke. Nah ini rumusnya. Saya langsung aja. Jadi energi yang dibutuhkan untuk memadatkan tanah itu ekuivalen dengan M dikali G dikali H, ya kan? Kalau kita pengen tahu spesifik compacted energy per meter square-nya, kita tinggal kalikan jumlah blow-nya di sini dibagi dengan grid-nya. Nah ini untuk mendesain grid-nya, kan? Nanti sudah ada kurvanya. Lihat ya, bayangin ya, ini ada ES, specific energy. Ini ada L kuadrat, ini ada jumlah blow. Ini ada unit energi, rumusnya ini. Ya, nanti kita lihat di grafik berikutnya. Nah, ini contohnya. Oke. Ini datanya data-data menart ya, ini ya, data-data titik-titik ini. Garis-garis ini merepresentasikan jenis tanah ya. Kalian nanti tentukan tanah kalian tipe A, tipe B, tipe C, tipe D gitu ya. Kalian mau nargetin berapa target after kompaksinya misalnya? SPT berapa? SPT 15. Kalian tarik ke kanan, kalian tarik ke bawah. Tuh, keluar kan berapa applied specific energy. Ya, nanti ini ada ujiannya ya. Biasanya saya diminta buat salat ujian. Jadi nanti biasanya saya minta kalian untuk mendesainkan ini. Ini kan 10 tarik ke kanan, tarik ke bawah, berarti 200. 200 masukin ke rumus ini tadi. Berarti jumlah blow-nya kalian bisa desain kan? Nah ini. Kan ininya tadi udah ketahuan. Ininya bisa kalian desain. Berarti tingginya bisa kalian desain tuh nanti. Kebayang ya? Ngerti nggak maksudnya? SPT-nya sebelumnya 4, lalu dipadatkan, nargetin 25. Berapa energi yang dibutuhkan? Tinggal tarik garis ini. Yang sebelahnya itu CPT. Ini CPT, kalau datanya CPT ya, sama juga. Nah ini untuk menentukan ketinggian, drop. Ini rumusnya, D 0,65 dikali W dikali H. D-nya ini adalah depth of treatment, kedalaman treatment. Kalau misalkan treatmentnya 10 meter, 5 meter, ini rumusnya. Ya, untuk menentukan hanya berapa drop height-nya. Kebayang? Lah terus kalau ada beberapa fase gimana caranya? Gitu kan? Ya kita lakukan terpisah. Berarti kalau misalkan kalian fase pertama untuk 10 meter kedalaman, berarti ini masukinnya 10 meter di sini. Ininya 10 meter depth of treatment-nya. Nanti hanya kalian tahu berapa drop height-nya. Menentukan jumlah blow-nya tadi pakai yang unit tadi. Yang menentukan jumlah blow-nya, pakai grafik tadi. Ya. Ini untuk hanya untuk menentukan depth of treatment. Ya. Ini yang ada di buku-buku, itu kira-kira grafiknya ini yang tengah ya, yang ada di buku-buku itu yang tengah kalau nggak salah. Nah ini kita menyempurnakannya lagi dengan memberikan ini ya, grafik yang ini, 2 ini. Nah ini kan, ini grafik yang ada di buku, ini buku Michel ya. Lalu kita plot data kita di sini. Kira-kira seperti itu data kita ya. Hebat ya, padahal Michel ini dulu belum tahu ya proyek-proyek menart gitu ya. Tapi ketika kita plot datanya betul-betul bisa fit gitu ya. Yang luar biasanya orang-orang zaman dulu tuh bisa fit gitu datanya. Maksimumnya tuh di sini. Ini Nice Airport ini, yang gede ini. Yang tadi yang world record tadi ya. Ini datanya ini, yang ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini pengaruh air. Kalau kita madatin tanah, kita harus pastikan bahwa kita punya minimal 1,5 sampai 2 meter tanah yang dry, tanah yang muka air tanahnya 1 atau 2 meter di bawah platform kita, ya. Karena air akan mempengaruhi besarnya efisiensi energi yang tertransmit ke tanah. Jadi kalau bisa desainnya 1,5 sampai 2 meter itu dry. Ya, jadi water levelnya itu ada di bawah 1,5 meter dari working platform. Nah, pengaruhnya air terhadap kompaksi itu, kalau ada air, kedalaman treatmentnya itu makin dalam, bisa makin dalam. Karena tadi P-wave itu transmit through water kan, jadi dia akan lebih dalam. Tapi lebih sulit madatin yang lebih dalam. Kalau yang dia non-saturated, dia akan lebih dangkal, tapi akan lebih mudah mendapatkan efek kompaksinya. Ini pengaruh air terhadap kompaksi. Kalau dia itu kering,
lebih mudah dipadetinnya, tapi efek pemadatannya dangkal. Kalau dia itu ada air, dia bisa lebih dalam, tapi efek pemadatannya tuh lebih sedikit gitu kira-kira. Ya. Terus, nah ini kira-kira rule of thumb-nya. Kalau kita punya tadi rumusnya D sama dengan M dikali H, sekarang kita ada C sama A. Nah, C sama A ini itu ditentukan oleh bagaimana kita melakukan pelaksanaannya di lapangan. Yang C-nya ini adalah faktor koreksi untuk kabel crane ini, atau free fall 1. Ini kayak SPT itu loh, koreksi SPT. Karena energinya akan berkurang dengan berbagai metode yang diaplikasikan. A ini tergantung dari type of soil dan degree of saturasi. Ya, ini kira-kira unit energinya yang dibutuhkan untuk typical depth of efficiency seperti ini. 5-9 meter kira-kira kita butuh 200 ton kali M. 200 ton meter gitu ya. Untuk 6-11, 7-11, atau 8,5. Ini kira-kira rule of thumb-nya. Nah, ini yang ada di NYEA menggunakan desain metode FSWA. Ini strongest code untuk dynamic compaction yang ada menurut saya. Lalu kita sempurnakan grafiknya. Awal mulanya cuma garis yang titik-titik ini nih di FFWA. Ya, kalau kalian buka code-nya FSWA, dia hanya ada garisan titik-titik tengah ini nih, ya. Lalu kita sempurnakan, dan ini sudah publish yang research yang anak S2 dari ibu siapa tadi itu ya, saya lupa. Ini sudah ada ya di publish ya. Grafik ini sudah kita buat lebih sempurna. Lihat perbedaannya ya. Kalau FSWA itu butuh tumbukan 29, kalau pakai grafik ini kita hanya butuh 10. Ya, antara 29 dan 10 ini bedanya banyak banget ya. Ya, jadi nanti bisa cari researchnya, grafiknya sudah kita publish ini. Lalu energi spesifik rata-ratanya tentu 2 kali lipatnya ya, hampir 2 kali lipatnya. Jadi efisiensi hampir mungkin 2 kali lipatnya ya, berkurang 2 kali lipatnya. Nah, ini dynamic compaction ya, dia tadi kan. Nah, ini nggak dikerjakan sekaligus ya. Ini beberapa, kalau ini kedalaman treatmentnya cuma 4 meter, jadi single phase. Oke, pada saat kita melakukan kedalaman treatment yang dangkal 4 meter, kita melakukan single phase ya. Ini kan single phase, nggak ada, karena bisa langsung kita kompaksi karena cuma 4 meter. Kebayang kalau tadi 10 meter harus ada 3 fase kan. Yang 10 meter dulu, yang tengah, baru yang atas. Nah, tapi teman-teman realize nggak problemnya? Pada saat setelah kita padetin selesai, lalu kita tinggalin, main kontraktor bingung sisa lubang-lubang gitu kan. Terus dia nanya sama kita, ini lubang-lubang harus diapain gitu. Bener nggak? Nah, kita bilang, lubang-lubang ini bukan masalah kita. Karena masalah kita kemarin di spesifikasinya adalah likuifaksi, ya kan? Likuifaksi itu hanya terjadi di tanah below water, ya kan? Jadi kalau nanti ini bagaimana, ya udah tinggal ditimbun aja pakai granular material yang sama, lalu kita padetin pakai vibro roller. Nah, itu kita sebut sebagai ironing. Jadi kalau teman-teman lihat di buku-buku ngebaca istilah ironing itu pemadatan pasca dynamic compaction untuk surface. Ya, karena 1,5 meter tadi yang kalian bilang working platform itu terbentuk lubang itu nanti. Nah, lubang itu mau diapain? Ya ditimbun sama tanah granular, lalu dipadetin. Yang 1,5 meter tadi loh, yang di bawah muka air tadi. Nah, itu akan dipadetin, dia akan membentuk final platform ya, yang kita sebut ironing. Jadi biasanya ditulisnya begini, phase 1, phase 2, phase 3 ironing. Berarti bukan 4 phase itu 3 phase ya. Atau phase 1, phase 2 ironing, berarti itu 2 phase. Hati-hati karena nanti waktu kalian ngitung jumlah blow, ada di situ menyebutkan jumlah phase-nya berapa. Di rumusnya itu nanti saya tunjukin. Jadi kalau phase 1, phase 2, phase 3 ironing, berarti phase-nya cuma 3 yang kita consider. Ironing itu bukan dikonsider sebagai dynamic compaction ya. Nah, ini contohnya final desainnya.
pounder weight-nya 17 ton, drop height-nya 15, grid-nya 5, number of blow-nya 4. Saya kembali lagi ke sebelumnya ya. Kembali lagi ke sebelumnya. Ini kan yang didesain kan tadi kan? Ini yang didesain oleh desainer. Dia bilang jumlah tumbukannya 10 kan. Nah ternyata setelah di trial, dia hanya membutuhkan jumlah blow-nya 4. Yang diambil untuk production parameter pada saat konstruksi adalah 4 blow. Ini bentuk blow-nya, ini bentuk crane-nya. Apakah ini crane umum yang biasa kita lihat untuk lifting? Enggak ya, ini crane khusus. Crane khusus. Kebayang nggak bahwa crane itu kan diciptakan supaya barangnya nggak jatuh kan? Crane yang umum di lapangan itu kan diciptakan untuk lifting pelan-pelan, terus juga naruh barang pelan-pelan gitu kan? Kalau kalian pakai crane itu, DC-nya nggak akan nyampe ke bawah, karena pondernya kan jatuh dengan cantik ya, ya kan? Yang kita mau dia akan bam gitu kan, bam. Jadi ini crane khusus yang mana drumnya ini sudah dibuat loss ya. Dia bisa narik secara cepat dan dia bisa boom secara cepat juga gitu. Jadi bukan kayak crane yang umum. Umumnya teman-teman kalau nanti nyari crane ini untuk dirubah jadi DC, oh bisa juga Pak, saya lifting tapi saya kasih hook di atasnya. Jadi nanti liftingnya aja yang lambat. Terus sampai di atas saya kasih hook sehingga dia bisa kebuka secara otomatis turun. Rata-rata nggak mau karena nanti biasanya bagian ininya rusak. Biasanya kalau yang punya crane nggak akan mau untuk di rental untuk dynamic compaction. Jadi special crane. Ini kita pakai Liber. Nah ini resultnya selalu kita buat pre. Kenapa perlu pre? Adalah kondisi di mana diidentifikasi bahwa ada potensi likuifaksi. Lalu ada desain kriteria. Nah ini nih, line. Nah desain kriteria ini. Ini biasanya muncul, desain line ini muncul untuk quick acceptance kriteria. Ya, hati-hati ya, ada istilah quick acceptance kriteria. Berarti sesuatu yang bisa kita justifikasi secara cepat di lapangan. Nilainya biasanya di-develop dengan mengasumsikan jenis pasir tertentu dan FOS yang ingin dicapai, sehingga N-nya ketemu berapa. Kan ngitung FOS likuifaksi, ujung-ujungnya ketemu FOS. Sekarang FOS yang saya buat 1,2 semua, saya balik rumusnya, sehingga ketemu N-nya kan. Itu intinya. N-nya kita gambar di sini. Jadi rumusnya dibalik aja. Ketemu N-nya. Kalau tadi kan kita masukin N-nya, ketemu FOS-nya berapa. Sekarang FOS-nya kita buat 1,2 semua, balikin rumusnya. Ketemu N kan. Nah ini N target namanya. Ini yang biasanya jadi quick acceptance kriteria. Tapi hati-hati, karena ada kasus di mana mungkin nanti ada spike yang kalau CPT kan continue ya. Tiba-tiba ada masuk ke dalam gitu. Terus dia oke lagi. Ini maksud saya. Ini kan pre-nya nih, pre. Terus post-nya ini oke kan ini oke. Ini pre-nya ini post-nya ini oke. Pre-nya ini post-nya ini kebetulan oke. Ada kasus di mana dia gini, CPT terus tiba-tiba masuk gini loh. Terus keluar lagi. Nah, itu kalau di Singapura not oke, kata mereka. Karena berdasarkan kriteria yang mereka kasih, garis ini, ya ini ada yang masuk, berarti nggak masuk kata mereka. Sesimpel itu. Makanya hati-hati dalam menyetujui kriteria desain. Ya, biasanya saya lebih sepakat kepada moving average atau apa ya istilahnya. Oke, dia nggak masuk di bagian itu, tapi nggak masuk itu mengakibatkan apa gitu. Kalau nggak masuk so what gitu kan. Nah saya biasanya lebih mengusulkan kepada efek dari geotekniknya gitu. Oke, penurunan maksimum 100 mili gitu. Jadi saya nggak fokus sama yang nggak masuk ya. Hati-hati ya. Ini sama ya. Nah ini phasing yang saya ceritakan tadi. Kalau kalian mau 10 meter ke bawah harus dilakukan dengan berapa fase? 3 fase ya. Fase 1, fase 2, fase 3. Maksudnya, nah ini kan fase 1 nih. Ya. Ini. Fase 1 itu treatment depth dibagi 2. Treatment depth kalian misalnya, treatment depth, that's it. Misalkan kalian mau madatin 10 meter kedalaman.
Berarti fase pertama itu 10 kali 10 mudahnya. Ini 10 kali 10. Itu memadatkan tanah yang di dalam sini nih. Oke? Ngerti ya? Oh, enggak, kalau nggak ngerti saya gagal ini. Tapi saya bicara sama anak ITB sih ya, harusnya sih oke lah ya. Fase 2 ya. Nah ini tuh, untuk memadatkan sebagian yang pernah dipadatkan oleh fase 1, sebagian juga yang baru dipadatkan di sini ya. Oke? Fase 3, nah gitu. Semuanya, saya ulangi lagi ya biar keren dikit. 1, ya ini yang gede-gede ini. 2, kita cari di tengah-tengahnya ini. Ya kan, ini tengah-tengahnya nih. 3, semuanya ini kita padatin lagi. Nah, kira-kira gitu. Ini contohnya, untuk first phase kompaksi, first passing Rowley equal to the expected depth of treatment, L. Ya kan? Berarti kalau depth of treatmentnya itu 10 meter, ya berarti 10 kali 10. Sorry, gimana cara nentuin depth of treatment? Kalau kalian dapat borlog, ya lihat aja yang liquefiable material kan. Misalkan yang loose itu sampai berapa meter, misalnya 10 meter ya berarti 10. Berarti ini 10 kali 10. Lalu fase 1 ini kan. Fase 2, kalau kita pakai 2 fase, berarti fase 1-nya adalah L, fase 2-nya juga L di tengah-tengahnya nih. Kalau kita pakai 2 fase. Kalau pakai 3 fase, nah berarti fase 1-nya L, fase 2-nya L, fase 3-nya L per square gitu nih ya, yang tengah-tengah ini. Nah, jadi kesimpulannya, kalau tahu tentang ini, maka sebetulnya desain yang kita lakukan itu hanya guideline. Saya ulangi sekali lagi, ini expert ya yang bilang ya, bukan saya loh, saya mengulangi expertnya Menard. Jadi yang kita grafik garis itu hanya guideline untuk memprediksi berapa schedule-nya, pelaksanaan, berapa biayanya, ya kan, kebutuhan ponder berapa ton. Pada kenyataannya nanti ini tuh akan dites selalu seperti ini, peduli amat si tanahnya apa. Hanya jumlah blow-nya nanti yang akan kita tuning. Kenapa? Karena setiap tes ini nanti akan diuji. Nah, nanti saya lihat. Lalu bagaimana menentukan keberhasilan grid ini? Habis satu fase nanti di CPT, satu fase lagi di CPT lagi, satu fase lagi di CPT lagi. Nggak berhasil, tambahin blow-nya lagi. CPT lagi, tambahin blow-nya lagi. Tapi kan ada guideline dari desainer, blow-nya berapa kan. Dan kita punya heave penetration tadi kan. Kalau dia sudah mulai ngangkat, oh ini optimum blow-nya, berarti di sini dia nggak boleh lebih lagi. Nah kira-kira gitu. Saya lewatin di sini. Ini saya lewat, saya mungkin langsung kepada tes. Nah ini contoh ya, contoh alat-alatnya tadi. Nah saya tadi lihat ya, ada yang bentuknya tipis, ya, ada yang bentuknya round, ada yang bentuknya round tapi bawahnya ada kayak lancip-lancipnya gitu ya. Nah ini tercipta untuk tanah yang berbeda-beda. Nah ini kelihatan berbeda equipment ya, ini mungkin versi lama ini. Yang paling terbaru mungkin yang sekitar ini ya, Liber ini. Kesini itu udah mulai efektif ya. Nah, kemampuan produksinya biasanya sekitar 5 hektar 1 bulan. Jadi kalau kalian punya area 5 hektar, itu bisa dikerjakan sekitar 1 bulan menggunakan alat ini. Yang ini, yang 3 ini ya. Kalau ini mungkin agak lebih rendah ya, mungkin sekitar 3 atau 2 hektar ya yang alat ini. Nah ini kira-kira bentuknya seperti ini. Nah balik lagi tadi kepada phasing. Ini fase pertama terjadi tadi ya, kenaikan excess pore pressure, lalu ada terjadi liquefaction state, akan terjadi zero bearing capacity, tidak boleh dites di sini, ya, strainnya naik. Fase kedua, excess pore pressure turun tapi naik lagi karena dipukul lagi, ya.
Fase ketiga juga sama, pada akhirnya nanti akan terbentuk deformasi ya akibat adanya gas yang terevakuasi atau terkompres, udara yang keluar. Nah ini rest period. Pertanyaannya, bagaimana menentukan fase 1 ke fase 2 berapa lama? Nah kalau kita tahu tadi mekanikanya, maka intinya kita mesti tahu kapan si excess pore pressure ini disipasi. Sehingga nanti ada pengujian tuh, habis di boom 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 boom, nanti kita baca kalau excess pore pressure sudah terdisipasi, berarti kita tentukan, oh 14 hari, itu dari bacaan piezometer. Ya. Ini kayaknya macet ya. Kok nggak mau ya? Oh, oke oke. Baterai low. Ya. Nah ini contoh bacaan instrumentasi, ini antara fase naik terus turun ya, terus naik lagi terus turun. Jadi kita bisa buatkan di spesifikasi setelah trial test tadi bahwa setiap fasenya harus menunggu 14 hari. Yang ngomong desainer, bukan project manager. Jadi project manager cuma ngasih data ke desainer, desainer nanti ditanya, ini kira-kira fase 2-nya berapa hari. Nanti kalian yang menentukan boleh ngompaksi laginya kapan. Nah biasanya nanti project manager nego, wah kita nggak cukup nih bro, 14 hari, gila lu. Nah itu bagaimana keteguhan kalian sebagai desainer ya kan. Kalian akan mengantisipasi, wah ini gimana ya, telat nih kira-kira orang, bener, itu adalah realitanya di lapangan. Kalian akan dikasih pressure tuh sama project manager, bisa nggak 10 hari nih, ya kalau gitu nggak usah sekolah aja lu 14 hari, ya kan, gitu. Tapi kalian pegangannya ini dan jangan pernah ternego oleh project manager. Kalau memang butuhnya 14 hari, karena resikonya nanti di desainer. Saya tanya kalau ada apa-apa sama desainnya, hancur, berantakan, gagal, siapa pertama kali yang ditanya di pengadilan? Desainer. Who is the designer ya? Desainer nanti yang akan suruh jelasin. Karena dia yang tahu, dia yang membuat asumsi. Jadi idealismenya boleh, nego-nego dikit boleh lah. Berapa? 13,5 hari bos. Sama aja itu ya. Oke, jadi dari sini ya kita bisa melihat meninjau berapa lamanya. Dari alat apa namanya? Piezometer. Setelah blow kita amati, naik, turun. Pada saat turunnya itu adalah fasenya. Jumlah blow tadi pakai tes ya. Nah ini quality controlnya saya rasa akan ada pre-test. Kenapa di pre-test? Ya untuk menentukan kondisi sebelum tes. Ada juga pasirnya, berarti pasirnya juga harus kita cek. Tadi saya sudah cerita, jangan hanya shift analisis, tapi juga kita perlu kandungan chemicalnya untuk mengetahui chemical contentnya. Karena gradasinya masuk, kalau ada sel konten sama aja nggak bisa dikompaksi. Jadi jangan tertipu dengan gradasi. Karena ada teori di mana pasir itu nggak akan bisa dikompaksi kalau ada si sel kontennya more than 5%. Ya. Sehingga perlu dilakukan pre-test ya. Pre-test. Lalu setelah kita padetin akan ada post-test, menentukan bahwa hasilnya sudah dicapai. Nah ini ada PMT, CPT, piezometer, HIF penetration test. Nah HIF penetration test ini yang di sini itu untuk menentukan volume crater tadi. Ya namanya HPT test. Nanti kalian pasti familiar kalau di dynamic compaction sama HPT. Namanya heave penetration test. Jadi dia untuk nge-profile si heavingnya. Itu alatnya sederhana kayak kayu dibuat T gitu loh. Nah kan terus dicek gitu berapa dalamnya. Dynamic compaction apakah oke, enggak oke. Ironing, kompaksi, lakukan ulang. Nah, saya
hafal banget luar kepala grafik ini, jadi saya nggak usah baca. Intinya gini, kalian madetin tanah, dites sama klien nggak masuk, ya kan? Masa iya semua area dibilang nggak masuk? Paham nggak? Intinya kita minta satu kali lagi kesempatan untuk ngetes di area lain, ya kan? Kalau nggak masuk juga, kalian minta lagi ke owner untuk melakukan analisa hitungan ulang dengan data itu apakah masuk kriteria geotekniknya. Kalau memang kriteria geotekniknya nggak masuk, baru recompaction. Intinya sih itu sebenarnya. Ya, jadi misalnya ya pemadatan tanah untuk mencapai minimum settlement 100 mili after compaction ya, oke? Shallow footing bearing pressure-nya katakanlah 30 kPa. Udah di bum bum, ternyata quick acceptance kriteria tadi yang ada nilai SPT minimumnya itu nggak masuk. Masa mau dibilang kerjaan kita nggak masuk kan? Kita minta ulangi lagi di sebelahnya, dites lagi, tetap nggak masuk juga. Maka kita munculkan hitungan tadi, hitungan bearing capacity tadi berapa settlementnya. Ternyata dengan data yang nggak masuk juga ternyata settlementnya masih oke gitu loh. Paham nggak sih maksud saya? Ya udah kalau gitu kan oke bos, fondasinya nggak masalah berarti. Quick acceptance kriterianya fail, tapi sebenarnya kalau dihitung oke. Nah kalau nanti gagal yang 100 milinya tadi, ya baru recompaction. Itu sebenarnya usulannya biasanya di dynamic compaction. Ya, tapi jarang ada yang ngedengerin ya. Maunya dia pokoknya quick acceptance saja. Quick acceptance-nya nggak masuk berarti recompaction. Jadi ini fight, ini kadang-kadang between owner sama spesialis kontraktor ya. Nah ini typical area biasanya berapa ya? Mungkin 50 kali 50 meter ya mungkin ya. Ya ini quality controlnya. Pertama kita lakukan PMT ya, di PMT. Lalu kita lakukan CPT. Tuh, ini namanya apa? Pre-test ya. Pengujian sebelum dilakukan kompaksi. Lalu kita lakukan kompaksi di sini. Yang saya bilang tadi, fasenya fase 1. Ini ada alasannya ini, kenapa ini di pinggir sini, kenapa ini di tengah-tengah nih. Karena nggak boleh dites di tengah-tengah sini. Nggak akan pernah mau klien. Ya culas ya, ngetes di area footprintnya kan. Padahal kan ini yang di tanda tanya ini mah terpadatkan nggak ini? Kalau di area bum-bumnya mah pasti oke. Kan likuifaksi kan di semua arah ini. Makanya di tesnya biasanya di luarnya sama di tengah-tengahnya. Oke. Dites ya, udah ya. Lalu dites lagi. Nih, yang kedua. Dites HPT, Heave Penetration Test. Di boom di volume crater tadi ya, volume crater tadi diamati. Kalau volume craternya tadi meningkat, heavingnya tiba-tiba melonjak, kita buat garis, oh berarti itu optimum blow-nya. Ketahuan kan berarti optimum blow-nya berapa. Lalu kita PMT di tengah-tengah sini. Lalu kita lakukan CPT di antara ini. Lalu kita lakukan boom lagi di sini, fase 2. Lalu kita lakukan HPT test di sini. Setelah itu kita lakukan PMT di sini, CPT di sini, CPT di sini. Lalu kita lakukan ironing ya. Fase 3, fase 3. PMT, CPT, seperti nah ini heave penetration. Ini yang kita ukur, volume heave tuh ini, volume crater tuh ini. Ya ini rumusnya. Nah, orangnya bawa ukuran-ukuran ini untuk ngitung berapa kira-kira surface volume ini berbanding dengan crater volume. Lalu di plot. Kelihatan nggak sih? Ini yang ini, ya kan? Ini yang belendung-belendung ini nih, di tengah-tengah ini kan, ya. Lalu nanti dibuat plot ini, gambar ini. Ini volume crater. Nah ini nih, kelihatan nggak? Ini penetrasi, lalu heave-nya tiba-tiba bang, gitu kan? Berarti ini optimum blow-nya. Desainer mungkin membuat desainnya di sini, jumlah blow-nya mungkin 22. Terus yang diambil di lapangan yang mana?
17. Kalau desainernya nentuin 9, yang diambil di mana? 17 tetap. Jadi ingat, dynamic compaction desain yang kita buat menggunakan paper chart-chart tadi itu hanya untuk guideline, menentukan jumlah blow, menentukan schedule, menentukan harga gitu-gitu ya, berat pounder, estimasi. Akhirnya itu ditentukan oleh trial ya, trial. Nah, ini juga sama nih, lihat nih ya, ini lebih sangar lagi ya. Ini apa? Ini volume crater, tiba-tiba cus gitu kan. Berarti kelihatan di mana optimum blow-nya ya? Di sini ya, optimum blow-nya. Penambahan jumlah blow bukannya malah memadatkan tanah, malah membuat heavingnya. Jadi tanahnya malah ngangkat ke atas aja gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau misalkan di ITB di depan sana mau di DC, nah kita harus jaga gedung ini gimana caranya. Jadi ada kriteria, ini cukup common ya, dan ini publish ya, di mana bangunan-bangunan ini tuh punya nilai maksimum getaran yang dapat mengganggu strukturnya. Biasanya akan dikategorikan nih, kategori-kategori strukturnya. Ada reinforced structure, unreinforced structure, ada masonry, stone masonry gitu, batu bata gitu. Lalu nilai PPV-nya itu nanti ditentukan maksimum itu berapa. Nah, jadi idenya adalah membangun trends tuh, ini digali. Karena tadi kita tahu yang merusak gelombang apa, yang bergerak paling lambat kayak bemo, relief sama love wave. Bergerak dia di permukaan. Ya udah kalau gitu saya potong aja pakai trends. Ya. Pakai trends ya, pakai trends sehingga gelombang yang merusak itu terputus. Nah, untuk mengamati development dari gelombang yang sudah terputus tadi tidak melampaui maksimumnya, biasanya kita buat noise measurement ya. Nah, ini kita pasang alat di gedung itu yang bisa membaca peak particle velocity. Guideline-nya di sini katanya, kalau PPV-nya kita tetapin 8, maka kira-kira kalau blow-nya kita kira-kira sekitar segini, maka boleh itu 15 meter. Ya, dan ini 30 meter. Kalau mau kurang dari ini, maka kita harus menggunakan trends ini. Ini kan kelihatan kan kurang dari 15 meter nih. Nah, sehingga kalau mau kurang dari 30 meter, 15 meter, kita harus membuat trends ya. Trends ekskavasi. Kebayang ini tangki kan. Ini lihat apartemen segede-gede gini kan. Ini kan berapa meter aja ini, nggak nyampe 50 meter ini. Dan ini harus dibuat trends. Lalu di dekat bangunannya ini, sebagai obligasi kita sebagai pelaksana dan mempertanggungjawabkan bahwa ketika terjadi kerusakan ini, biasanya tidak terjadi kerusakan, biasanya kita lakukan pre-survey, pre-joint survey sama ownernya bangunan ini. Jadi kita foto-foto terus tempat sebelum kita lakukan pelaksanaan. Setelah kita lakukan pelaksanaan, kita pasang alat ini, lalu kita measure apakah dia lebih dari 8 mm. Jadi jangan sampai nanti kerusakannya bukan karena kita yang diklaim gitu ya. Jadi before sama after dan during construction harus kita amati. Dan ini kira-kira batasan untuk reinforced concrete structure sebesar 8 mm per second. Kita pasang alatnya di sekitar situ. Nah, ini tadi prinsip-prinsipnya ya. Jadi kan tipikal PPV yang kita ambil di sini, relief sekitar segini kita hitung, kira-kira kita butuh 3 meter kali 3 meter untuk menjaga supaya si gelombangnya ini nggak tembus ke tetangga. Karena yang kita maintain gelombang ini nih supaya nggak merusak sekitar. Jadi minimal sekarang kita udah tahu ya hari ini bahwa ngompaksi itu tergantung materialnya. Seluruh material itu bisa dikompaksi, tapi efisiensinya nanti akan menurun ketika fine contentnya tinggi. Ngompaksi di urban area juga boleh kok. Yang penting kita kasih trends. Kedalaman treatment DC maksimum 10. Tapi kalau lebih dari 10 kita pakai fibro. Tapi fibro ataupun DC ataupun RIC punya kriteria-kriteria yang harus kita respect. Ya enggak? Sebagai kesimpulan hari ini ya. Oke kan?
Lanjut. Nah, di Menart tadi kan sebagai apa tadi? Apa? Word apa? Sebagai salah satu penemu dynamic compaction, dia berevolusi. Sampai sekarang per hari ini kita menciptakan alat yang mana bukan engineer-nya lagi atau project manager yang menentukan stop, tapi alatnya yang menentukan stop. Kita menggunakan Omnibox DCDR. Jadi di alatnya ini kita pasang HPT scanner yang bisa ngelihat lubangnya, yang bisa menyeken si heavingnya. Heavingnya kelihatan mulai nonjol-nonjol, dia bilang stop bos, keriknya stop sendiri. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, itu kan. Dia ngebaca heavingnya kan. Sehingga yang bisa menentukan nanti itu jumlah blue-nya udah bukan lagi engineer yang pakai HPT nancep-nancepin gitu ke lubang ya. Tapi alatnya ini sudah membaca pakai sonar, membuat profil crater, heave, penetrasi dan segala macamnya. Ini yang recent development yang kita kembangkan. Dan ini semuanya open source dan bisa diamati oleh engineer di office secara real time. Kebayang ada orang di lapangan lagi kerja, kita bisa mengamati real time di office ya. Ya, sorry, thank you. Hari ini mungkin seperti itu yang diisinya. Mudah-mudahan ya nangkep. Ini belum visi ya, fibro compaction, karena memang daripada saya bicara dua gitu, saya lebih pilih satu aja, tapi dari A sampai Z-nya lah. Ya memang belum mengcover semuanya, tapi harapan saya bisa jadi modal kalian untuk bisa memahami lebih lanjut ya. Ada waktu, masih ada waktu sekitar 5 menit atau 10 menit ya. Mungkin boleh bertanya, silakan. Oke ya, jadi sekali lagi ya silakan. Thank you. Jadi ada kisah memang di mana lubang itu menjadi hazard ya. Tapi itu lebih ke sequence. Jadi kalau grid itu saya jawab ya, grid itu tidak pernah mempengaruhi. Jadi kita tidak pernah terpengaruh dari lebar track. Engineer bebas mau grid berapa aja. Ingat tadi rule of thumb tadi ya. Bagaimana mendesain L, lalu L per berapa tadi itu ya. 1 fase, 2 fase, 3 fase, gitu aja. Itu expertnya Menart itu ya yang mendesain. Tapi ada sequence yang mungkin nggak terkoordinir di lapangan dengan baik, di mana temennya di belakang sudah bum, dia terus mundur bum juga gitu. Akhirnya dia terperosok oleh lubangnya sendiri gitu. Dan dia bingung mau keluar lewat mana karena semua sudah dibum. Nah itu lebih ke arah work sequence. Jadi tidak ada kaitannya dengan desainer boleh untuk mendesain dengan grid berapa aja. Ya, jadi masih banyak lagi ya. Ada PVD, ada vakum, ada DSM, ada jet grouting, ada kontrol modulus kolom, ada banyak banget. Kalian menguasai materi saya dan kalian nanti interview, kalian bisa sampaikan apa yang saya sampaikan, pasti di hire dah. Ya. Soalnya kebenar soalnya, ya kan? ITB bos, ya kan? Pasti saya hire. Kita punya program tadi apa namanya Menart Go to University. Jadi kalau nanti yang mau ada research, tesis, magang, nanti bisa info ke kita. Biasanya kalau kalian memang ya demen sama kerjaan-kerjaan begini, ya kita welcome untuk bisa discuss bareng, join untuk membuat tesis ataupun disertasi apa namanya TA ya TA. Saya nggak buat ini ya, nggak buat ada presentasi saya, cuman saya remove sebetulnya. Ada satu lagi tentang HSE, Hazard, Safety, and Environment. Jadi kita sebut sama HSE. Menart itu salah satu perusahaan yang sangat respect sama safety. Bahkan kita menargetkan zero accident at every project gitu. Dan itu direcord akumulatif sampai ke level
Menard di Prancis gitu. Jumlah insiden itu direcord. Nah, bagi negara-negara yang punya eksiden tinggi itu akan banyak merugikan. Nah, sehingga salah satu concern kita memang tentang safety. Jadi nanti kita akan buat demarkasi, biasanya permanen demarkasi dan safety line. Ya, sehingga area-area itu kita sebut dengan red zone. Ya, tidak boleh orang menyeberang atau tidak boleh alat melintas, atau paling tidak ada tim HSE yang bisa mengamati. Tapi umumnya visible ya. Zona itu pasti kita akan kasih apa namanya red line, sehingga orang nggak ini ya, nggak jatuh ke lubang itu. Trends. Kadang-kadang 3x3, 3x2, tapi ya pasti akan ada demarkasi yang permanen. Ada lagi nggak? Bagus tuh pertanyaannya. Safety ya. Kalau saya ngelihat pertama kita lihat kondisi platform kerja. Ini saya jawab dengan orang yang praktikal ya, nggak teori. Saya pertama akan lihat kondisi lantai kerja kita. Kalau kondisi lantai kerja kita itu pasir bersih, bagus, efek dari cuaca tadi air itu sedikit. Contoh misalkan reklamasi yang punya pasir dari Pulau Tunda, reklamasi semuanya pasir gitu kan. Itu hujan juga 2 jam 3 jam kering tuh permukaan. Nah, masalahnya kalau kita mengompaksi natural soil, Balikpapan misalnya, ya, tanahnya ada sedikit tanah-tanah residual di atas, tapi ada pasir yang keperangkap di kedalaman 3 sampai 8 meter yang harus dipadetin. Sehingga kita platformnya itu high fine content. Nah, itu biasanya kita nunggu cuaca agak sedikit reda sampai tanah permukaannya itu kering. Ya, karena tadi prinsipnya ya, kalau tanah itu saturasi, energi yang tertransmit ke tanah itu akan berkurang. Yang lebih worse lagi, ada lokasi-lokasi di mana bukan karena air hujan, tapi pasut. Karena pasut. Kadang dia di minus 9 meter, kadang dia di 0 meter. Karena areanya dekat banget sama si pantai. Nah, itu sebaiknya rig pun harus menjauh ya. Takutnya tenggelam tuh rig tuh. Lebih baik pada saat minimum 1,5 meter di bawah working platform kita untuk melakukan pemadatan tanah. Jadi isunya bisa isu teknis, isunya bisa isu safety. Karena ketika kita nanti jalan di platform yang bergelombang dan tambah buruk karena cuaca tadi, itu mengakibatkan instability. Ya, kadang-kadang ada apesnya ya. Truk itu crane itu akan bisa terbalik. Kalau sudah terbalik dan proyeknya di Kalimantan, aduh, udahlah, itu gagal total proyek. Kebayang ya, sedih proyek itu udah. Wassalam. Karena kita nyiptain duit cuman dari rignya kan yang hidup dan bekerja. Tiba-tiba rignya mati dong. Apa nggak semua orang terus bingung kan? Makanya itu jadi salah satu concern. Dan jangan sampai hal itu terjadi. Dan saya pastikan orang yang itu pasti akan merasa guilty ya. Project manajernya paling tidak. Ya, karena safety kan culture. Kenapa bisa terbalik? Itu kan diinvestigasi tuh di Menard tuh. Wah, semua itu diinterogasi. Ya, jadi saya di geoteknik itu ilmunya tuh hidup di lapangan ya. Jadi ilmunya akan lebih hidup kalau kalian tuh ada di lapangan. Ya, jadi banyak untuk join sama, biasanya kan kalau gini kan ikut-ikut proyek ya sama dosen gitu kan. Saya mau cerita itu sangat bermanfaat ya, daripada nggak ngapa-ngapain gitu. Ya, kadang-kadang memang kecil hasilnya, tapi itu sangat bermanfaat dan itu bisa jadi referensi ya di dalam CV kalau kita pernah bekerja. Jadi kalau sekarang ada konsultan-konsultan di sekitar sini, sembari TA, sembari kerja, bilang aja nggak digaji nggak apa-apa Pak.
Yang kalian karena loh serius, heeh, beneran. Yang penting punya pengalaman. Nanti kan kalian diajak meeting ke Jakarta, wah keren, ketemu sama si A, si B, alumni ternyata, yang si C, wah ternyata. Itu yang paling penting, ya. Networking, ya kan, social skill, yang ngitung gini ya tahu lah, masa sih nggak bisa. Tapi yang lainnya itu banyak kan ilmunya di lapangan. Ya jadi itu ya, saya mau motivasi untuk teman-teman bisa lebih aktif ketika di akhir-akhir semester, karena nanti akan menghadapi dunia yang lebih nyata. Kalau bisa kerja, ya. Ingat kerja, yang hadir di sini minimal ingat pesan saya, ikut sama konsultan ngedesain persoalan investigasi kayak pengawasan kayak jagain lab kayak apa, itu sangat bermanfaat buat kedepannya untuk di dunia kerja ya. Apalagi kalau kalian mau ke eh, apa sektor-sektor geoteknik. Oke, kalau nggak ada, saya izin tutup. Kalau ada pertanyaan silahkan email saya. Nanti email saya akan ada di presentasi ini. Kalau kalian mau ada usulan magang, riset dan lain-lain juga bisa usul. Kalau ada kata-kata yang saya salah, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.